Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhani dengan NIM 1123 11497. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu materinya penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai kinerja pegawainya. Tujuannya adalah untuk memberikan feedback kepada pegawai untuk memperbaiki tampilan kerjanya dan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, dan secara khusus dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan terhadap pegawai untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan, dan latihan. Langkah-langkah penilaian kinerja. Yang pertama ada penentuan sasaran, penentuan standar atau ukuran, penentuan metode dan pelaksanaan penilaian, evaluasi penilaian. Hambatan penilaian kinerja yang pertama adalah kesalahan penilai. Yang kedua, ketidaksiapan penilai. Ketiga, ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi. Keempat, formulir penilaian yang tidak baik. Beberapa cara untuk mengatasi hambatan. 5. Memberikan pelatihan kepada penilai. 6. Melibatkan penilai dalam penentuan formulir penilaian. 7. Menekankan kepada manajer akan pentingnya penilaian kinerja. 8. Memberikan penghargaan kepada manajer penilai. 9. Memilih penilai yang tepat. Kesalahan penilai. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesalahan penilaian. Yang pertama adalah halo effect. Yang kedua ada the error of central tendency. Yang ketiga ada the leniency and strictness biases. Yang keempat ada personal prejudice. Yang kelima ada the recency effect. Subjektivitas dan kesalahan evaluasi kinerja. Berikut ini jenis error atau kesalahan dalam evaluasi kinerja. Ketidaksiapan penilai. Yang pertama, penilai kurang percaya diri. 2. Keterbatasan pengetahuan mengenai pekerjaan. 3. Kurangnya waktu untuk melakukan penilaian. Ketidakefektifan praktek dan kebijakan organisasi. Yang pertama, tidak adanya reward penilai. Yang kedua, norm supporting leniency. Menurut kebiasaan bahwa penilaian yang jelek terhadap bawahan berarti kelemahan atasan dalam membina bawahannya, sehingga kecenderungan atasan melakukan penilaian yang baik pada bawahan. Ketiga, lack of appropriate accountability. Kurangnya tanggung jawab dari atasan terhadap organisasi mengakibatkan ketidakpulian kinerja pegawai, yang mengakibatkan penilaian tidak dilakukan dengan baik karena adanya kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung. Metode penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian yang berorientasi pada masa lalu bisa dilihat. Dan kedua, penilaian yang berorientasi pada masa depan. Model atau metode penilaian kinerja. Rating scale. Rating scale adalah penilaian didasarkan pada suatu skala. Penilaian dilakukan oleh seorang penilai, biasanya atasan langsung, yang dilakukan secara subjektif. Misalkan skala 5, amat baik, 4 baik, 3 sedang, 2 kurang, 2 cukup, 1 kurang. Baik, selanjutnya adalah checklist. Checklist adalah penilaian didasarkan pada suatu standar unjuk kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu. Kemudian penilai memeriksa apakah pegawai sudah memenuhi atau melakukannya. Standar-standar unjuk kerja misalnya pegawai hadir dan pulang tepat waktu, pegawai bersedia untuk lembur, pegawai patuh pada atasan, dan lain-lain. Penilaian pada umumnya dilakukan secara subjektif. Selanjutnya adalah critical incident technique. Adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang baik atau tidak baik. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung ke tempat kerja, kemudian mencatat perilaku-perilaku kritis dan mencatat tanggal dan waktu terjadinya perilaku tersebut. Selanjutnya adalah skala penilaian berjangkar perilaku. Adalah penilaian dilakukan dengan mensesifikasi unjuk kerja dalam dimensi-dimensi tertentu. Selanjutnya, masing-masing dimensi diidentifikasi berdasarkan perilaku tertentu, baik perilaku yang sangat diharapkan atau tidak diharapkan. Selanjutnya ada observasi dan tes unjuk kerja. Adalah penilaian yang dilakukan melalui tes di lapangan. Misalkan seorang pilot setiap 6 bulan sekali menjalani tes yang meliputi pengujian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan pekerjaan dalam menerbangkan pesawat, yang dilakukan secara langsung dengan menerbangkan pesawat atau dalam simulator dan tes kesehatan. Metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai dengan rekan sekerjanya, yang dilakukan oleh atasan dengan beberapa teknik seperti pemeringkatan, pengelompokan pada klasifikasi yang sudah ditentukan, pemberian poin atau angka, metode perbandingan dengan pegawai lain. Selanjutnya ada metode perbandingan dengan pegawai lain. Metode ini membandingkan setiap pegawai dengan pegawai lain untuk menentukan siapa yang terbaik. Kemudian pegawai yang terbaik adalah pegawai yang memiliki jumlah terbaik dibandingkan dengan yang lain. Berdasarkan matriks perbandingan, maka dapat dihitung siapa yang mendapatkan jumlah terbaik dibandingkan dengan rekan kerja dari
Gambar 8, ternyata pegawai B memiliki keunggulan terbaik 8 kali dibandingkan dengan yang lainnya. Penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri adalah penilaian pegawai untuk diri sendiri dengan harapan pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Pelaksanaannya, organisasi atau atasan penilaian mengemukakan harapan-harapan yang diinginkan dari pegawai pada pegawai, tujuan organisasi, dan tantangan-tantangan organisasi. Berdasarkan informasi tersebut, pegawai dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku yang perlu diperbaiki. Manajemen B objektif adalah sebuah program manajemen yang melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sasaran yang dicapainya. Selanjutnya, penilaian secara psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan oleh para ahli psikologi untuk mengetahui potensi seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan intelektual. Ada evaluasi penilaian. Kinerja adalah proses pemberian umpan balik kepada pegawai yang sedang dinilai dalam upaya memberi masukan tentang aspek-aspek yang harus diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.